Cepat-cepat, giliran Mas Doni memerintah lagi. Membantu Kak Malik memegangi punggungku. Mereka tak lagi berjalan, tapi berlari. Di depan pagar, kami mendengar suara letusan berkali-kali. Semua orang menunduk, Kak Malik juga. Ada jalan memutar, entah siapa yang bertanya. Gelap, aku tak bisa melihat. Kesadaranku sudah hilang sebagian. Tubuhku terlalu lemas. Mataku terlalu berat untuk dibuka. Mereka mengurung. Kita tak bisa pakai satu jalur. Kita harus menyebar. Suara Mas Doni yang kukenal ikut bernegosiasi. Kita berpisah di sini. Nanti ketemu di base saja. Saya bawa Ayari lewat utara sama Devira. Tim Mas Doni ke barat. Tim polisi Mas Bayu dan Fadil ke timur. Kita harus kecoh mereka. Ini pasti Kak Malik. Setiap ia bicara aku bisa merasakan getarannya. Gak bisa, Li. Saya dan kamu yang harus bareng. Tim Devira sama Fadil saja. Tubuh Kak Malik bergoyang saat kepalanya mengangguk. Mereka pun bersiap. Tanpa suara, Kak Malik mulai mengendap-endap. Mas Doni di depan, dan beberapa orang lain di sekitar aku dan Kak Malik. Aku makin sulit membuka mata. Tak lagi bisa kulihat apa yang terjadi di sekitarku. Selain tubuhku bergoyang-goyang mengikuti irama tubuh Kak Malik yang sesekali berjalan pelan. Berlari cepat dan berjongkok. Tapi aku bisa mendengar semuanya. Masih cukup jelas. Mas, tolong periksa ayah dulu. Saya tak bisa merasakan napasnya, kata Kak Malik. Terdengar panik. Sambil berjongkok, aku tersenyum, menggerakkan mulutku. Aku dengar, bisikku lirih sambil berusaha mengangkat kepala. Hidungku kini menghadap tengkuk Kak Malik, biar ia merasakan napasku. Dada Kak Malik terasa turun, lebih tenang. Mas Doni juga mengelus punggungku, memastikan aku masih sadar. Kak Malik berdiri lagi dan mulai berlari. Padahal selesai bicara, aku benar-benar tak ingat apa-apa lagi. Sesuatu yang dingin mengalir membasahi punggungku, membuat wajahku basah, membuat tubuhku mulai menggigil. Dingin sekali, lukaku makin berdenyut dan sakit. Ini air dari langit, hujan. Kukerjapkan mataku. Air hujan membuatku sadar lagi. Aku masih ada di atas punggung Kak Malik yang kini berjalan cepat di antara ilalang. Entah di mana ini. Perlahan aku mengintip. Masih gelap sekali. Ada suara deru air lain yang terkena hujan di dekat kami. Apa itu sungai atau laut? Entahlah, aku tak bisa melihat apapun selain suasana gelap gulita. Sepertinya kami sudah cukup jauh. Aku bisa merasakan nafas Kak Malik tersengal-sengal dan kecepatan larinya semakin pelan. Aku tak bisa melihat Mas Doni atau orang-orang yang tadi berada di sekitar kami. Kak, istirahat. Gumamku lirih. Kak Malik diam tak menjawab. Ia malah mempercepat larinya. Itu mereka, seseorang berteriak. Yang lain menyahuti. Apa mereka penjahat? Suara letusan kembali terdengar. Berulang kali, Kak Malik menunduk. Ia berhenti berlari.
Dengan cepat ia menurunkan aku dari punggungnya. Matanya menjelajahi seluruh tubuhku, mencari sesuatu. Untunglah, tidak ada. Hanya satu luka tembak di pahaku saja. Pergi, Dotlah. Kak, sulit sekali untuk bicara. Tapi aku tak ingin memperlambat Kak Malik. Cukup sudah. Tak ada gunanya ia menolongku. Daripada mati bersamaku, Kak Malik lebih baik pergi. Kak Malik tak bicara. Ia menyandarkan tubuhku di sebuah batang pohon yang berdaun lebat. Mungkin agar tak terlalu banyak air hujan yang mengenai tubuhku lagi. Sambil memperbaiki letak jaketku dan mengambil kembali jaketnya, Kak Malik berbisik, "Saya akan mengalihkan mereka. Kamu di sini dulu. Ya, jangan berteriak. Jangan kemana-mana, mengerti?" Ia meraih kalungku dan berkata lagi, "Ini kamu tekan terus, tekan terus." Ya, mataku hanya sanggup mengedip sekali, mengiyakan. Kami bertatapan untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba bibir Kak Malik menyentuh bibirku perlahan. Pelan sekali. Aku menutup mataku, menikmati sentuhan hangat yang lembut. Ini pertama kalinya bagiku. Aku bahkan tak tahu harus bagaimana selain membiarkan bibir hangat itu menjelajah seluruh rongga mulutku. Air hujan yang membasahi dahi Kak Malik jatuh tepat di pelupuk mataku. Sentakan air dingin itu menyadarkanku. Ini bukan mimpi, ini nyata. Sesaat aku melupakan semuanya, melupakan keadaan dan semua yang terjadi. Beberapa menit berlalu sebelum Kak Malik mengangkat wajahnya. Tangan hangatnya yang memegang daguku berpindah menyentuh pipiku perlahan. Ia tampak berat membiarkanku duduk sendiri di situ. Tapi suara-suara dari kejauhan membuat Kak Malik akhirnya berdiri. Ia berbalik, berlari menjauh, bersikap seolah-olah masih sedang menggendong sesuatu di punggungnya dengan memakai jaketnya yang tadi kugunakan. Aku ingin memanggil, tepat saat satu rombongan pengejar melewati persembunyianku. Aku bisa melihat semuanya dari tempatku duduk. Posisiku lebih tinggi dan meskipun gelap, gerakan-gerakan di bawah terlihat olehku. Kak Malik berlari ke arah berlawanan denganku. Lalu aku mendengar teriakan sebelum suara letusan lagi. Tepat saat itu, mataku bisa menangkap bayangan jaket Kak Malik melayang dan terlihat seseorang sedang berlari sebelum menghilang di ujung jalan yang gelap gulita. Apa yang ada di ujung jalan itu? Kak Malik kenapa? Sudah, dia jatuh, teriak seseorang. Pasti salah satu pengejar. Kena, teriakan bertanya dari suara yang lain terdengar. Kena, bos, jatuh ke sungai sana. Jawaban itu membuat tubuhku bergetar hebat. Anak itu ngecoh. Bos, tidak ada, dia sendirian. Kalau begitu, pasti dia bersama rombongan satunya. Ayo, kugigit bibirku kuat-kuat. Kak Malik yang mereka maksud, apa dia? Tidak mungkin Kak Malik tertembak. Suara-suara para penjahat itu masih kudengar beberapa saat, sebelum akhirnya makin menjauh dan menghilang sama sekali, meninggalkanku sendirian di tengah malam itu dalam kegelapan. Aku ingin melihat Kak Malik. Aku ingin memastikannya sendiri. Tapi tubuhku sulit sekali digerakkan.
Bahkan tanganku tak bisa kuangkat. Suaraku hilang. Dadaku sangat sesak. Napasku hampir putus dan hawa dingin ini sangat menusuk hingga aku tak sanggup mempertahankan kesadaran. Suasana malam makin terasa gelap dan hitam di mana-mana sebelum akhirnya aku tak ingat apa-apa lagi. Kak Malik, maafkan aku. Sinar menyilaukan membuat mataku yang baru terbuka tertutup lagi. Kupalingkan wajahku ke arah lain. Dan kali ini aku bisa melihat gorden warna putih. Kepalaku sangat sakit ketika aku ingin mengingat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Di mana ini? Tapi tak ada seorang pun di dekatku saat itu. Sampai gorden tertutup itu tersibak. Seorang perempuan berseragam putih dan biru muda muncul. Ia mendekat, memandang wajahku sambil bertanya, "Ayari, sudah bangun?" Aku ingin menjawab, tapi tenggorokan terasa kering. Jadi aku hanya mengerjapkan mata 2 kali. Mataku terpejam lagi setelahnya. Lalu perempuan itu menghilang lagi. Tak lama muncul beberapa orang. Seorang pria berbaju putih memeriksaku. Menyorotkan sinar menyilaukan. Meraba dahiku. Menekankan stetoskop yang dingin ke dadaku. Sebelum ia memberikan serangkaian perintah. Siapa mereka ini? Di mana keluargaku? Di mana pengawal-pengawalku? Tapi kepalaku sangat sakit. Tubuhku juga terasa kaku dan berat untuk kugerakkan. Aku ingin bertanya, namun aku juga merasa lelah. Lalu aku kembali merasakan tubuhku menjadi ringan, melayang, namun mataku terasa berat. Sekali lagi aku kehilangan kesadaran. Suara gorden bergeser membuat mataku terbuka. Seorang perempuan cantik berdiri di dekatku sambil tersenyum. Perempuan berseragam itu lagi. Kali ini wajah yang berbeda. "Selamat pagi, gimana, enakan?" tanyanya lembut. Tenggorokanku masih terasa kering. Tapi kini kepalaku tak sesakit kemarin. Mataku juga jauh lebih ringan sekarang. Jadi aku mengangguk sambil membalas senyumannya. "Putri saya sudah sadar, Sus." Pertanyaan itu membuat kepalaku berputar sedikit. Mencari asal suara yang tak kukenali itu. Logat bahasanya sangat aneh. Sama sekali tidak mirip Mama. Seorang perempuan berjilbab putih berdiri di dekat perawat yang menyapaku.